dari Bunda Muti untuk Mama, Bunda, dan anak-anak TK Alipa 21 yang sedang menjalankan ibadah puasa di rumah. Tentunya di rumah ya, karena sekarang kita sedang menjalani masa-masa pandemi Corona COVID-19. Ya, tentu saja selama di rumah, Mama dan anak-anak pasti merasa bosan ya. Nah, Bunda Tia kali ini akan memberikan tutorial cara membuat peluang usaha dengan modal yang sangat sedikit tapi dengan untung yang besar. Mari kita mulai. 150 gram ini aku pakai yang biasa, yang seperempatnya harganya 2000. Terus air ini harus mendidih ya. Airnya segini aja, 1 gelas cukup. Ini garam dan penyedap rasa. Takarannya kalau pakai 1 sendok gandum, garamnya bisa 2 sendok karena nanti akan dicampur air dan sagu. Untuk penyedap rasa sesuai selera ya guys. Kita masukin. Kita tuang air mendidihnya yang tadi. Bismillah. Langsung aduk ya guys. Ini adonan yang udah diaduk terus tadi ya. Jadi harus cepat bun ngaduknya, panas-panas langsung diaduk sampai gendumnya tuh nggak terlihat lagi, rata sampai bawah ya, tuh sampai gak ada lagi ya. Ini kita biarin dulu sampai dingin setengah jam sambil kita siapin bahan lainnya untuk isian. Kali ini aku nggak buat yang pempek telur karena aku mau buat ini adonan yang tadi udah dingin. Kita beri 1 buah telur. Kenapa pakai 1 buah telur utuh? Karena biar ada rasa gurih. Ada taburan lada sedikit, bisa dilihat ya. Nah, bahan pelengkapnya yaitu ada udang halus. Di sini saya menggunakan udang ebi atau udang kering. Itu sedikit ya, hanya 25 gram. Terus udang ragunya itu 50 gram. Udang ragu 50 gram itu harganya cuma 1.500. Udang ebinya itu ya kira-kira 2.000. Jadi ini totalnya 3.500. Nah, ini 1 bawang putih sama cabai kira-kira estimasinya 1.000 aja ya Bunda. Nah, ini kecap manis. Kecap manisnya kalau sasetan ini kira-kira 2 saset atau 3 saset lah. 3 sasetnya 1.500. Ini gula merah sedikit, bisa kita pakai 1 buah yang kerek boleh. Itu harganya biasanya cuma 1.000 ya kalau dibeli ya. Nah, kita di sini gunain tepung sagu atau tepung tapioka, bukan tepung sagu ya, sorry ya. Ini tepung tapioka. Bedanya adalah tepung tapioka ini terbuat dari ubi. Kalau sagu itu dari tepung sagu, dari pohon sagu ya. Kita pakai yang ini supaya hasilnya bisa lebih enak. Mulai proses ya. Jadi aku ulek dulu tadi bawang putihnya sama cabenya dulu diulek. Kemudian ini aku sih lebih suka pakai gula ini ya, gula batok. Nah, rasanya itu lebih mirip rasa cuko. Jadi kalau yang gula kerek itu kayaknya rasanya kurang nampol. Terus cabai rawitnya juga aku lebih suka pakai cabai rawit burung atau cabai rawit merah besar ya. Kalau nggak ada bisa pakai cabai rawit hijau. Ini udah halus ya, kita masukin. Ini tadi aku belum jelasin ya, udangnya itu harus dihaluskan dulu baru digongseng sampai kering tanpa minyak, atau bisa digongseng dulu baru dihaluskan. Kalau untuk udang keringnya itu harus direndam air panas dulu ya sampai dia lembut atau sampai dia bisa dihancurkan. Kita lanjut lagi ya. Kita masukkan kecap manisnya tadi. Jadi ini emang nggak ada pakai garam lagi ya, nggak ada pakai garam, nggak ada pakai penyedap karena ini udah enak. Bawang putih itu sebenarnya salah satu ganti penyedap rasa dalam setiap masakan. Jadi nggak boleh dipakai terlalu banyak atau terlalu sedikit, jadi harus pas. Ini untuk penggunaan ebi yang cuma 50 gram tadi cukup 1 buah aja bawang putihnya. Cabenya ya sesuai selera ya. Ini adonan yang kita siap adon. Pastikan tangan Bunda dan Mama udah bersih ya. Kita akan mulai mengadon.
Pertama-tama masukin sagunya, tapi nggak usah banyak-banyak dulu ya, dikit aja dulu. Terus kita adon. Nih. Terus ya sampai dia rata dan sampai dia kalis. Memang kayak kelihatannya tuh kayak masih lama gitu ya, padahal ini sebentar aja. Ini sampai kayak gini adonannya ya, jangan sampai terlalu keras, nanti nggak bisa digigit. Tadi yang sagunya 1,5 kilo, ini tinggal sisa segini. Jadi emang untuk seperempat gendum itu pakai 1,5 kilo sagu ya, tapi ini saya nggak pakai semua, tetap disisain supaya nggak terlalu keras. Nih jadinya ada sekitar 32 biji. Itu kalau ukurannya yang besar-besar seperti ini ya. Ini besar ya, kira-kira sepanjang jari kita. Ini jadi 32 biji. Kalau mau dibikin seperti yang ini, agak kecil sedikit, ini mungkin bisa jadi sekitar 40 biji. Tapi ya normalnya nih yang kayak gini nih, yang agak kecil ya, ini bisa jadi 32, enggak lebih ya, 40-an yang kayak gini. Ini enggak setinggi, ini setinggi kelingking ya, enggak terlalu ya, sini nih. Oke. Nah sekarang tinggal kita rebus. Setelah direbus baru kita goreng, nanti kita belah dan baru kita isi. Ini masih sisa segini ya, jadi jangan sampai setelah direbus tempenya sampai keras banget, jangan, karena ini biar nikmat dan enak. Ini udah ngapung semua, kita matikan apinya, kita angkat ya. Nah ini udah kita balik-balik. Ini pempek yang udah kita goreng. Itu isinya. Belahnya tuh persis di sini ya, di tengah, dan nggak sampai putus, supaya isinya nggak keluar dari bawah. Modal yang cukup kecil kan Mama? Sekarang sudah mulai bisa mempraktekannya ya. Selamat mencoba.